Halo sahabat Fometik, ketemu lagi dengan gue Alpin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Kali ini gue mau ngebahas pertandingan antara Persija Jakarta melawan Bayangkara FC. Kalau kita melihat pertandingan sebelumnya, Persija Jakarta luar biasa sekali ya. Dia berhasil memenangkan lagi pertandingan melawan Arema FC dengan skor 1-0. Ini bisa dibilang adalah salah satu rekor yang kalau yang gue baca itu dia 19 tahun tuh Persija Jakarta nggak pernah menang di kandangnya Arema. Tapi kemarin mereka berhasil memenangkan pertandingan dengan performa yang sangat luar biasa. Kita lihat secara statistik dulu ya. Secara penguasaan bola, Persija Jakarta sebenarnya kalah sebanyak 42%. Dalam hal kesempatan menciptakan golnya juga pun, Persija Jakarta sebenarnya kalah sebanyak 3 kali, sedangkan Arema FC sebanyak 7 kali. Dan 2 kalinya mengarah ke arah gawang. Secara serangan pun, Persija Jakarta juga kalah sebenarnya, yaitu sebanyak 85 kali serangan, sedangkan Arema FC sebanyak 117 kali serangan. Tapi serangan berbahaya juga Persija Jakarta juga kalah, yaitu sebanyak 46 kali serangan berbahaya, sedangkan Arema FC sebanyak 102 kali serangan berbahaya. Memang di pertandingan kemarin kalau gua nonton, Persija Jakarta seperti digempur habis-habisan oleh Arema FC ya. Tapi apa? Memang lini pertahanan dari Persija Jakarta sangat solid sekali. 3 center back mereka di belakang, Ferrari, Kudela, dan juga Hansa Muyama, memainkan perannya dengan sangat efektif dan sangat luar biasa. Dibantu dengan 2 pemain gelandangnya mereka, yaitu Abimanyu dan juga Syahbandi, mereka bermain sangat optimal sekali. Bahkan mereka berhasil melakukan counter attack yang luar biasa celahnya, dan sepertinya memang kehebatan dari Kremencik diperlihatkan di situ. Dia mendapatkan umpan dari Syahbandi, melakukan gocekan, Silvio tidak bisa bergerak sama sekali, melakukan syuting yang sebenarnya tidak terlalu keras tapi terarah, tapi Maringgai tidak mampu menggapai itu. Dan itu adalah gol satu-satunya yang tercipta. Dan selama pertandingan Arema terus mencoba menyamakan kedudukan, mencoba membalas, tapi apa? Lini pertahanan Persija sangat solid sekali dan mereka tidak berhasil menembus itu. Luar biasa sekali performa dari Persija kemarin. Dan itu mungkin bagian dari strategi ya. Karena memang saat itu Persija Jakarta tidak diperkuat oleh Hanno Behren ya. Bisa dibilang gelandang yang biasanya mengkreasikan serangan. Jadi mereka lebih banyak melakukan long ball dan serangan balik kalau gue lihatnya. Oke, kalau kita lihat pertandingan sebelumnya Bayangkara FC, mereka juga harus kalah ternyata dari Persita Tangerang dengan skor 3-2. Pertandingan ini sempat ditunda karena hujan lebat yang terjadi di lapangan. Nah, gue cuma nonton setengah. Pertandingan lanjutnya udah nggak nonton, dan gue nonton cuma sampai skor di angka 1-2 Persita Tangerang unggul. Tapi kita lihat dulu secara statistiknya. Secara penguasaan bola Persita Tangerang memang unggul, yaitu sebanyak 52%. Kesempatan menciptakan gol Persita Tangerang juga unggul, yaitu sebanyak 12 kali. Tapi tembakan ke arah gawangnya hanya sebanyak 4 kali. Dalam hal serangan pun Persita Tangerang sebenarnya kalah dari Bayangkara FC, yaitu sebanyak 85 kali serangan, walaupun gak beda jauh dengan angka 90. Nah, sedangkan serangan berbahayanya Persita Tangerang yaitu di angka 42, gak beda jauh dengan Bayangkara FC yaitu di angka 55. Kalau melihat pertandingan ini, memang secara penguasaan bola Persita Tangerang lebih unggul ya. Dan memang secara permainan gue ngelihat Persita Tangerang lebih banyak mengandalkan yang namanya serangan balik. Sampai di skor 1-2 itu mereka berhasil memanfaatkan itu dan berhasil menciptakan gol ya. Yang pertama memang berdasarkan serangan balik luar biasa dari Fidel mengkreasikan itu, dan walaupun di akhirnya dicetak gol oleh Fregonzi, dan yang kedua adalah melalui set piece. Nah, itu juga salah satu poin kenapa set piece juga sangat berpengaruh ketika kita mencoba melakukan, kita harus berlatih karena kadang-kadang itu bisa menciptakan gol dari set piece. Nah, balik lagi ke pertandingan ini, memang di situ Persita Tangerang mempunyai lini pertahanan yang cukup solid ya. Tapi walaupun dibantu dengan hujan dan sedikit lapangan yang licin, mereka tetap masih menjaga lini pertahanannya mereka karena memang agak susah. Nah, setelah itu gue nggak tahu pertandingannya seperti apa, tapi mereka berhasil menambah gol lagi. Nah, balik lagi ke pertandingan antara Persija Jakarta melawan Bayangkara FC. Kalau menurut gua saat ini performa Persija Jakarta luar biasa kali. Mereka di 5 pertandingan terakhir belum terkalahkan, sedangkan Bayangkara FC di 5 pertandingan terakhir mereka sudah kalah sebanyak 3 kali. Kalau secara histori ya, memang Persija Jakarta sedikit lebih unggul. Mereka berhasil menang 3 kali, draw 6 kali, dan Bayangkara FC berhasil menang sebanyak 2 kali. Di pertemuan terakhir mereka bermain imbang dengan skor 1-1. Kalau kita melihat
kondisi sampai dengan saat ini, Persija Jakarta saat ini berada di peringkat kelima ya, dari 4 kali kemenangan, 2 kali seri, dan 1 kali kalah. Sedangkan Bayangkara FC saat ini berada di peringkat ke-12 dari 2 kali kemenangan, 2 kali seri, dan mereka 3 kali kalah. Dalam hal produktivitas, Persija Jakarta lebih unggul, yaitu di angka 1,29 gol per pertandingan, sedangkan Bayangkara FC di angka 1 gol per pertandingan. Dalam hal pertahanan, luar biasa angkanya Persija Jakarta, yaitu di angka 0,57 gol per pertandingan, sedangkan Bayangkara FC di angka 1,29 gol per pertandingan. Kalau melihat kondisi ini dan melihat pertandingan mereka sebelumnya, sepertinya memang kemungkinan besar adalah Persija Jakarta yang memenangkan pertandingan ini. Apalagi mereka bermain di kandangnya mereka sendiri. Bisa jadi mereka nggak akan bermain tahan, bisa jadi mereka akan keluar menyerang, dan secara produktivitas maupun pertahanan mereka juga cukup solid. Dan memang sampai saat ini Bayangkara FC belum bisa menunjukkan ketajaman dari lini serangnya mereka, walaupun mereka mempunyai satu orang striker yang cukup tajam kalau menurut gue, Yusuf Ezezeri, tapi sampai dengan saat ini masih belum bisa menunjukkan performa terbaiknya mereka. Dan memang saat ini Bayangkara FC agak sedikit tersendat ya kalau menurut gua, dan mereka harus merevisi, mereka harus berevaluasi apa yang terjadi dengan mereka. Dan kalau menurut gua ya di pertandingan ini memang Persija Jakarta yang akan memenangkan pertandingan. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa saksikan berita mengenai sepak bola Indonesia di channel ini. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.